Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur ada lagi kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, kiranya Roh Kudus membuka hati kami, menerangi dan memimpin, sehingga kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayat 25 dan 26. Matius 6, 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itulah firman Tuhan menjadi dasar perenungan kita saat ini. Bapak Ibu, tema kita adalah jangan terlalu khawatir. Itulah tema kita, jangan terlalu khawatir. Nah, dalam perjanjian baru istilah yang dipakai untuk kata khawatir adalah merimnao. Artinya merasa cemas, kalut, pikiran bercabang. Itulah kata yang dipakai Yesus ketika dia berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Matius 6 ayat 25. Paulus juga menggunakan kata ini dengan dia menuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6. Karena itu melalui tema jangan terlalu khawatir, kita akan mempertanyakan 3 hal yang akan menjadi jawaban untuk apa yang kita hendak renungkan pada saat ini. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh terlalu khawatir? Yang kedua, apa pelajaran dari Yesus tentang mengapa kita tidak boleh khawatir? Dan yang ketiga adalah apa atau bagaimana seharusnya sikap kita tentang hal kekhawatiran ini. Mari kita lihat yang pertama, mengapa kita tidak boleh terlalu khawatir. Saudara, segala yang bersifat terlalu pastilah tidak baik, apalagi dalam hal kekhawatiran. Terlebih khotbah Yesus ini adalah tanggapan atau apologetika Yesus berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, tapi kumpulkanlah harta di sorga. Nah, dari latar belakang ini ada pemikiran murid-murid dan orang banyak. Kalau begitu bagaimana dengan soal makan minum kami di dunia ini? Apakah kami tidak boleh mendapatkannya? Bagaimana dengan hari depan, hari esok? Dalam pasal 6, 25-34. Inilah Yesus hendak menjawab kekhawatiran mereka dan hendak membahas khusus hanya soal kekhawatiran. Nah, pertanyaannya mengapa kita tidak boleh hidup terlalu khawatir? Jawabannya ada 3. Yaitu yang pertama, bahwa karena itu bukan ciri dari seorang yang mengenal Allah. Itu bukan ciri atau identitas seorang yang mengenal Allah. Ayat 32a kata Yesus, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita terlalu khawatir, maka itu gambaran dari orang yang sesungguhnya bukan anak Allah. Nah, yang kedua, mengapa kita tidak boleh terlalu khawatir? Karena dengan hidup terlalu khawatir, tidak akan ada untungnya dan manfaatnya. Rugi sih iya. Nah, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta dalam atau saja pada jalan hidupnya? Ayat 27. Nah iya, memang dengan kekhawatiran kita bertambah usia. Dengan kekhawatiran kita menjadi orang yang bahagia akan merubah keadaan. Kan justru tidak. Maka sesungguhnya gak ada faedahnya, gak ada untungnya. Nah, yang ketiga, mengapa kita tidak boleh terlalu khawatir? Ya karena dengan kita terlalu khawatir, apalagi tentang hari esok, membuat hidup kita akan semakin lebih buruk. Sebab Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat 34. Artinya bahwa setiap hari itu sudah ada kesusahannya. Begitu juga sudah ada jalan keluarnya. Maka jangan lagi menambah kesusahan yang untuk besok kita tambah di hari ini. Maka semakin bertambah-tambah lagi kesusahannya. Ya, seperti perumpamaan. Setiap hari mungkin kesusahannya 10. Mungkin jalan keluar juga 10.
Tapi karena kita berpikir tentang kesusahan besok, maka yang 10 untuk besok kita sudah timpakan yang untuk saat ini, sehingga jadi 20. Apalagi yang untuk seminggu kita khawatir, bisa menjadi 70, jadi 80. Nah itu kan namanya memperburuk. Nah karena itu ya mari kita jangan terlalu khawatir. Ya. Nah perhatikan di dalam apa yang Yesus sampaikan tentang hal yang kedua, bahwa dia tidak hanya melarang, dia tidak hanya menyuruh kita tidak boleh terlalu khawatir, tapi ada pelajaran dari Yesus mengapa kita tidak boleh khawatir atau tidak boleh terlalu khawatir. Dalam hal ini Yesus tidak hanya menyatakan melarang untuk kita tidak boleh terlalu khawatir, tapi Yesus hendak mengajarkan dua hal, yakni dari yang substantif kepada yang relatif bahkan sekundif. Perhatikan ayat 25c, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikan, ada kata hidup dan ada kata tubuh. Kedua kata inilah yang substantif. Dengan kata lain, Yesus mau berkata kalau untuk hidup saja Tuhan berikan, tubuh Tuhan berikan, masakan Tuhan tidak akan berikan makanan, masakan juga Tuhan tidak akan berikan pakaian. Ini arti secara umum. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang artinya spesial. Kalau kita membaca Roma 8:32 dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi harus diperhatikan ya, bahwa ini pelajaran. Mana mungkin Yesus menelantarkan dan membiarkan kita ya, untuk hal yang disebut dengan hidup dan tubuh dia berikan, apalagi makan dan pakaian. Itu terlalu, dan itu hal yang sesungguhnya tidak perlu dikhawatirkan. Nah hal yang kedua, dari yang pragmatis kepada yang eksklusif bahkan ekspensif, Tuhan memberikan contoh dan sekaligus pelajaran. Perhatikan ayat 26, pandanglah burung-burung di langit namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Ya, mereka tidak menanam, tidak menabur, tapi mereka diberi makan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kemudian ayat 28b dikatakan perhatikan bunga bakung di ladang. Ya. Salomo saja dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu? Dengan kata lain Tuhan mau berkata, ya burung saja. Ya, dalam kitab Lukas itu dikatakan burung gagak melambangkan binatang haram. Kemudian burung pipit itu melambangkan binatang murahan. Jadi artinya untuk hal-hal yang hina, yang haram saja Tuhan perhatikan, Tuhan pun yang memelihara. Burung pipit, binatang yang murahan, itu hal murahan aja Tuhan pun yang pelihara. Atau bunga bakung, tidak buat apa-apa, bisa dibuat Tuhan jadi mahal, jadi mewah dan berguna. Nah apalagi kamu, apalagi kita anak-anaknya. Ini yang harus disadari ya. Jadi jangan khawatir, karena Tuhan sungguh ya, memelihara ya, kita sebagai anak-anaknya ya, karena hal yang murah saja, hal yang hina saja, hal yang sungguh-sungguh tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya, menjadi bernilai berharga. Apalagi kamu, apalagi kita yang diciptakan segambar serupanya. Nah hal ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita tentang hal kekhawatiran. Nah ayat 33c dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi artinya bagaimana seharusnya sikap kita tentang hal kekhawatiran. Janganlah kita kalut panik, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya datang sama Tuhan dan sungguh renungkan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, maka semuanya, jadi ada yang sudah ada padamu ditambahkan lagi kepadamu. Nah, yang kedua adalah janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya berdoalah, memohon kepadanya dan bersyukurlah. Itulah sikap kita seharusnya di tengah situasi membuat khawatir. Kita berdoa, kita bersyukur. Nah, yang ketiga adalah ya, bekerjalah dan berusahalah. Saudara, ya, memang Tuhan memelihara burung dengan memberi makan, tapi tentu Tuhan tidak kasih langsung. Mereka harus pergi cari makan, mereka harus cari ya makanan itu. Ya, begitu juga Salomo, tidak akan seindah jubahnya itu kan. Bunga bakar harus ada yang mengerjakan.
Jadi prinsipnya Tuhan tidak mengajarkan kita untuk malas, tidak mau bekerja, apalagi mau instan. Melainkan Dia menghendaki kita bekerja, belajar. Namun untuk hasilnya, janganlah khawatir. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti buka jalan. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini. Karena itu, mari bergantung sama Tuhan, bersyukur, dan lakukanlah yang terbaik bagian kita, dan pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik bagiannya Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.